Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Ustazah doakan mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat belajar. Ahlan wa sahlan, bertemu lagi dengan Ustazah Alma dalam pembelajaran tarikh. Qabla nabtadi rasana hadal yaum, hayya nabda bi qiraati basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu masih pada kisah Nabi Daud alaihissalam. Sebelumnya, Ustazah sudah bercerita tentang silsilah Nabi Daud alaihissalam dan perang antara pasukan Raja Talut dengan Jalut yang dimenangkan oleh pasukan Raja Talut berkat keberanian dari Nabi Daud alaihissalam dan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, anak-anak dengarkan baik-baik ya. Ustazah akan melanjutkan kisah Nabi Daud alaihissalam berikutnya. Nabi Daud alaihissalam sebagai nabi dan raja. Nabi Daud alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul untuk membimbing umatnya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam diberi wahyu berupa kitab Zabur. Atas kepercayaan dari Raja Talut, Nabi Daud diangkat sebagai menantunya. Nabi Daud dijodohkan dengan putri Raja Talut yang bernama Mikyal. Setelah Raja Talut meninggal, Nabi Daud pun diangkat sebagai raja, menggantikan posisi Raja Talut. Nabi Daud membagi hari-harinya menjadi 4 bagian sehari. Sehari untuk beribadah, sehari menjadi hakim, sehari untuk memberikan pengajaran, dan sehari lagi untuk kepentingan pribadi. Nabi Daud suka berpuasa. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Jadi, sehari berpuasa, sehari tidak, sehari berpuasa, sehari tidak, begitu seterusnya. Pada suatu hari, berjangkitlah penyakit kolera di wilayah kerajaan yang dikuasai Nabi Daud. Banyak rakyat yang mati karena penyakit ini. Nabi Daud kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta kesembuhan. Maka hilanglah penyakit itu. Untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud mengajak putranya, yaitu Nabi Sulaiman, untuk membangun tempat suci Baitul Maqdis. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Untuk memperkuat bukti bahwa Nabi Daud alaihissalam diutus oleh Allah, maka ia diberi mukjizat di antaranya. Beliau dapat melunakkan besi seperti lilin dan dapat dirubah sekendaknya tanpa memakai api atau alat apapun. Dari besi itu pula, Nabi Daud dapat membuat baju besi yang sangat kokoh. Jenis baju ini membuat pemakainya bergerak bebas dan tidak kaku seperti baju besi lainnya. Nabi Daud juga dikaruniai suara yang sangat merdu. Pelajaran dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Daud alaihissalam di antaranya, kebatilan, sekalipun ia kuat, akan tetap dapat dihancurkan oleh yang hak. Jangan takut untuk menegakkan yang hak, karena Allah selalu berpihak pada yang benar. Perintah pemimpin haruslah ditaati selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Taib anak-anak, sudah selesai ya materi tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Demikian tadi kisah-kisahnya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengambil pelajaran dan keteladanan dari Nabi Daud alaihissalam. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi Ustazah melalui WhatsApp. Hayya nakhtatim bi rasana hadzal yaum bi qiraati hamdalah ma'an. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Syukron, ilalika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.